Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial, korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Masalah sosial seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Permasalahan sosial seakan menjadi benang kusut yang sangat sulit diperbaiki keteraturannya. Masalah-masalah ini berdampak pada masyarakat luas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti contoh dampak bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan fasilitas dan masalah sosial. Masalah ini menyangkut psikis dari para korban bencana alam tersebut. Biasanya masalah psikis yang terjadi ialah trauma karena terkena bencana alam tersebut, lalu mereka akan depresi karena rusaknya tempat tinggal mereka. Nah, kita juga dapat mengambil contoh masalah sosial dari kerusuhan yang sering terjadi di Indonesia. Kerusuhan terjadi karena pertentangan mengenai suatu masalah. Hal ini menyebabkan beberapa pihak yang tidak ikut terluka. Sebenarnya kerusuhan ini bisa diatasi oleh pemerintah, tetapi beberapa golongan menolak dengan alasan harga diri mereka tidak boleh diinjak-injak oleh golongan lain. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan cara memisah golongan tersebut dengan memanggil ketua dari masing-masing golongan. Tetapi mereka terkadang tetap dengan ibunya dan memilih untuk menolak perdamaian. Kerusuhan tersebut akan diakhiri dengan tumpahnya darah masing-masing golongan titik-titik. Hal ini menyebabkan masyarakat berada di dekatnya resah. Aparat yang ditugaskan pemerintah tidak bisa membuat perdamaian di antara kedua golongan. Sampai sekarang hal itu masih belum bisa diatasi dengan baik. Kerusuhan suku terasing dikarenakan mereka tidak ingin mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mereka masih menggunakan peraturan kuno yang sering terjadi kerusuhan. Kerusuhan terjadi karena mereka tidak ingin mengikuti perkembangan masyarakat yang semua hukum tidak harus kekerasan fisik. Oleh karena itu, hukum purba atau kekerasan fisik yang melanggarnya di sana sering terjadi kerusuhan, dan pemerintah sebenarnya ingin mengajak mereka untuk mengikuti perkembangan zaman dengan cara damai, tetapi banyak suku terasing yang menolak. Nah, kita akan membahas tentang pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kehidupan masyarakat sejatinya selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Dalam proses perubahan tersebut, terkadang muncul kondisi yang tidak diharapkan atau tidak seharusnya terjadi. Kondisi yang tidak diharapkan tersebut lama-kelamaan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi yang tidak diinginkan tersebut dapat kita ambil contoh dari korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Dalam keadaan normal, terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat, setiap individu diwajibkan untuk memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai anggota kelompok masyarakat. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing,
maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan sosial merupakan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman-teman, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial adalah proses belajar mengenal normal dan peraturan dalam sebuah komunitas. Gangguan sosial emosional dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu yang fokus di dalam diri anak, suatu harapan dan cita-cita dari para orang tua, guru maupun masyarakat pada umumnya untuk memiliki anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Betapa tenang dan tentramnya hati bila melihat anak-anak bermain dengan riang gembira, pandai, tekun dalam belajar dan bekerja, bebas dan lincah dalam mengutarakan buah pikiran dan kreativitasnya. Nah, kita akan melanjutkan tentang korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Yang pertama, kita akan membahas korban bencana alam. Masalah sosial yang didapat korban bencana alam yaitu kemiskinan. Disebabkan hilangnya harta benda juga bisa sampai kehilangan tempat tinggal. Selain mengalami kemiskinan, korban bencana alam juga mengalami masalah kesehatan akibat virus yang muncul pada saat bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Dari bencana alam yang menyebabkan suatu keluarga mengalami kemiskinan juga berdampak bagi keluarga yang mempunyai anak, di mana anak yang masih membutuhkan pendidikan pastinya juga harus didukung oleh kecukupannya dalam hal finansial. Anak-anak yang berada dalam lingkaran kemiskinan terancam kehilangan akses pada hal-hal yang penting untuk kualitas hidupnya, seperti makanan yang bergizi dan pendidikan yang layak. Anak yang bekerja harus kehilangan haknya atas pendidikan. Dan kedua, kerusuhan. Kerusuhan sering terjadi di negara Indonesia. Contoh kerusuhan yang dapat kita ambil yaitu bentrok antar siswa. Bentrok terjadi karena adanya perbedaan pendapat di masing-masing siswa di sekolah. Kerusuhan terjadi akibat adanya masalah sosial yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja analah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa anak-anak maupun masa remaja. Kenakalan remaja merupakan pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang, seperti bentrok dan diakhiri dengan kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban. Kasus-kasus kenakalan saat ini semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, banyak pihak berusaha untuk mencari solusi atau tindakan preventif untuk menekan angka kriminalis di kalangan remaja. Yang ketiga adalah suku terasing. Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Terasing jauh dari perkembangan zaman. Mereka masih hidup jauh dari jangkauan manusia dan masih membudayakan budaya mereka sendiri. Dalam hal ini, biasanya suku terasing memiliki keinginan melawan dan sikap apatis atau tidak peduli. Akibat sulit penyesuaian antara norma dari suku terasing itu sendiri dan norma baru yang ada di masyarakat saat ini. Anak-anak yang masuk ke dalam suku terasing tentunya mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat seperti anak-anak umum lainnya. Salah satunya yaitu pendidikan, yang dimana pendidikan amat sangat diperlukan sedari dini. Dan bagaimana cara mengatasi masalah sosial pada anak? Yang pertama, kita harus mencari akar penyebabnya. Sebagai orang tahu pastinya kita harus bisa lebih dekat dengan anak. Jika bisa menjadi teman cerita sekalipun,
Orang tua harus bisa membuat si anak merasa nyaman agar si anak dapat melupakan isi pikiran dan perasaannya. Yang kedua, kita harus menanamkan nilai moral pada anak. Pendidikan moral sangat penting diajarkan kepada anak sejak usia dini, terutama di masa sekarang di mana pengaruh teman atau medsos sangat besar, sehingga anak menjadi lupa sopan santun dan memiliki moral yang kurang baik. Padahal, memiliki anak yang sopan dan santun serta memiliki moral yang baik tentu menjadi idaman bagi setiap orang tua. Nah, dari penjelasan saya, kesimpulannya yang terakhir dari pembahasan di atas, seperti kita tahu bahwa korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing memiliki dampak tersendiri bagi anak-anak seperti kenakalan remaja, kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental terganggu, tidak tercapainya pendidikan yang pantas, dan sulitnya penyesuaian norma pada saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya peran orang tua sangatlah penting bagi perkembangan sosial anak dengan cara seperti menanamkan nilai moral pada anak sejak dini. Mencari akar penyebab anak mengalami masalah sosial seperti kenakalan remaja, mengisi kegiatan positif bagi anak dan selalu mendampingi kegiatannya.